kembali lagi dengan kami. Saya Eli, Saya Lika. Saya Tini. Oke, ya saya kan juga pengalaman ya, pengalaman bercerai gitu ya. Jadi anak-anak broken home biasanya punya bukan gangguan mental apa ya, psikis gitu, psikolognya itu kadang mereka kecewa. Kenapa sih orang tua cepat sensitif, terus curigaan sama terus orang, enggak gini, gitu kan. dia mikirnya gini, kenapa sih mama aku tuh sama ayah aku cerai gitu, kenapa nggak bisa jadi satu? Itu pun terjadi sama anak saya gitu. Lo bayangin anak gue nulis di kertas, Mbak Tiara nulis di kertas, tiba-tiba dia bilang aku pengen mama aku sama ayah aku jadi satu, sedangkan ya itu udah harus keputusan yang harus gue ambil gitu. Ya, meskipun di satu sisi ya. Di satu sisi gue udah kayaknya gue nggak bisa nih bareng lagi sama dia gitu kan. Tapi kalau di sisi lain gue nyakitin anak gue dan anak gue pasti kecewa, dan mungkin saat itu pun lo ngerasain gitu, lo kecewa Banget. lo kecewa gitu, kenapa sih lo nggak harus ngomong dulu sama gue, kenapa sih lo nggak ngelibatin gue gitu. Bukan karena saya udah dewasa, Iya, dewasa. saya nggak merasa nggak harus melibatin gua, enggak. Sebenarnya tuh kenapa sih aku dalam hati ada kecewa gitu, aku tuh udah berusaha gitu loh, maksudnya tinggal nyenengin sampean semua gitu loh, kenapa sih mesti kayak gitu. Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa kan, itu kan mereka yang menikah, saya hanya sebagai anak gitu. Ya, pengaruhnya Berarti juga- itu udah hal-hal yang terdown dalam hidup lo ya. Bener banget. Kekecewaan terhadap orang tua. ya, tapi kita juga nggak bisa maksa sih kalau misalnya Nggak mereka bisa. udah mereka mengerti lah yang bercerai. Ya kita nggak bisa maksa, kadang feeling gitu tuh ya, sebagai orang tua, orang yang mengalaminya tuh kayaknya pengen gitu, kita nggak mau ngeliat anak kita sedih. Tapi kalau kita continue hidup dengan someone itu tapi kita nggak bahagia, Berantem Iya, terus, berantem terus, itu juga gitu. buat rusak mental iya, anak jadi kan. kayaknya gue punya apa ya, mental syndrome gitu, kayak gue sadness gue, heart gue gitu, pain gue. Jadi gue bilang gue nggak Kadang-kadang bisa dilampiaskan ke anak iya, jadinya jadi kan. ya gue harus gimana ya, udahlah gitu. Sampai mungkin dari anak gue juga dari situ mulai mungkin ngejudge gue gitu, lu tuh yang salah gitu, mama tuh yang salah, mama tuh nggak kayak gini, harusnya mama kayak gini. Dari situ mungkin karena mereka masih kecil. Nah setelah mereka dewasa mereka ngerti, tapi kalau yang posisi lo kan udah dewasa gitu kan, mungkin lo bisa nerima lah meskipun berat gitu kan ya. Gue harap semua buat anak-anak yang broken home tetap semangat. Tetap maksudnya tetap semangat, jangan punya pikiran kalau orang tua tuh maksudnya egois. Kadang Kalau saya masih orang tua tuh tetap harus diurusin. ya kadang ya orang tua ada alasan tertentu. Terus kenapa mereka sekarang bercerai. apa cita-cita yang pengen kamu raih, yang belum kamu raih, yang kamu inginkan gitu? Mungkin yang belum itu apa ya, mungkin kayak jodoh gitu, kita nggak tahu. Halo, jodoh, semoga jodohnya kita ketemu gitu kan. Kita sama jodohnya belum. Jodohnya belum. Jodoh keberapa nih, aduh, kedua. Semoga Masih ketemu nggak juga tahu jodohnya. gitu. Jadi ya saya masih continue kerja di sini. Ya apa ya? Karena saya masih single, saya nggak tahu. Mungkin belum siap lah ya. Menurut saya kalau di sini pekerjaan masih oke, majikan masih membutuhkan kita, ya gunakan sebaik mungkin gitu. Kalau misalnya kita udah benar-benar udah nggak itu kan, ya udah kita udah break, udah stop, ya udah nggak usah balik lagi sini gitu. Kalau saya masih belum siap, mungkin saya masih merasa save money lah, save money and save money. Ya sih, soalnya kebanyakan yang mereka udah pulang ke Indonesia ya, mereka nikah tiba-tiba Balik lagi sini. 2 bulan 3 bulan mereka balik lagi ke sini. Terus saya, so what, you married, Iya betul. That's true. Bawa juga. you have husband and then you come here. Terus Bawa. suami di sana, Suami di sana, sini. istri di sini, itu sebenarnya ekonomi. Oke, that's one is finansial. This why kenapa gue nggak mau nanti kalau gue married lagi. Salah satunya itu yang menekankan gitu. saya untuk kamu sini aja dulu, masih ada kesempatan kok, gunakan sebaik mungkin. Jadi Iya. nggak usah baperan lah gitu. Biarin aja. Sampai perang bener. Bener. Jadi ya kalau bisa, kalau yang udah nikah tetaplah, maksudnya ya kita maunya kita jangan kembali lagi. Ya hidup sederhana Iya. nggak apa-apa, yang penting maksudnya bisa sama-sama Sama suami, gitu. Karena berat sih, sedangkan pacaran aja kalau jarak jauh berat banget ya, Aduh, apalagi berat yang dia. udah suami istri gitu. Pacaran jarak jauh. Iya. Terus apa nih yang maksudnya untuk pesan ke orang tua atau ke adik-adik gitu kan? Kalau ke orang tua sih ya jadilah orang tua tuh yang bisa mengayomi anak-anaknya gitu. Jadi
saya nggak menyalahkan kalian, tapi yang nggak usah egois juga karena saya menahan egois saya gitu. Jadi jadilah orang tua yang bisa mengayomi. Terus pesan untuk ayah, untuk ibu, Sama, gitu kan? sama aja. Tetap bahagia ya dengan yang baru. Tetap jadilah orang tua yang baik, jadilah orang tua yang bisa ngayomi anak-anaknya. Udah gitu aja sih. Terus untuk adik-adiknya? Adiknya ya, Adik, kakak, Ya, ya hiduplah sesuai keinginan kalian. ya karena kan mungkin nih aku udah kerja nih habis-habisan seperti ini, aku nggak mau nih adikku ngalamin nih, gitu. Iya sih. Cuman karena dia udah, kalau saya sih nggak bisa ngomong apa sih ya. Ya hiduplah sesuai dengan keinginan kalian. Kalau bisa ya dengerin orang tua. Karena saya sebagai kakak mungkin kalian nggak mendengarkan saya. Kalau buat adik saya, kalau buat kakak saya sih cepet nikah aja. Oh, berarti belum kakaknya ada. juga belum nikah. Enggak, kakak saya sih yang perempuan udah nikah, udah punya anak, juga masih hamil sekarang sih. Ya, oke. Kalau buat kakak laki-laki saya dia belum nikah. Terus saya sendiri belum nikah. Adik saya udah 16 tahun. Oke, oh perjalanan masih panjang loh, 16 tahun ya. Ya. Masih lagi senang-senangnya. Ya mungkin belum Mencari jati nikah, diri. masih ada yang ditunggu, yang udah nikah, udah saatnya. Nggak usah minder. Orang single itu kalian bisa apa ya? Jadilah apa yang kejar cita-citanya dulu. Nggak usah terlalu mikirin Soal laki-laki ya, gimana nanti gitu, pasangan atau itu. partner. Otomatis kalau kamu udah siap, Ya, kamu pasti datang sendiri ya. udah siap, iya. Jodoh itu ya dicari sih bener, cuman kita nggak bisa maksakan, dia akan datang sendiri juga. Benar. Jadi optimis aja lah, nggak usah baperan kan. Tuh kan, kita harus optimis ya. Jadi diri sendiri, be yourself. Biasa, ya benar-benar. I'm jomblo, I'm happy. Ya benar, tapi kalau dulu ya, dulu gue gini cita-cita gue mau nikah umur gue 27. Sama. Wah, Sama nih. Kalau gue gini nih, paling cepet nih gue nikah umur 28, tapi paling lambat gue nikah 35. 35 gue. Nggak apa-apa gue bilang. Aku gitu. Aku udah Terus 28 loh. udah lewat 1 tahun kalau dia tuh udah gini, pas banget. terus gue gini, gue kalau nikah nih gue udah memang tentuin orang-orang apa yang mau gue nikahin. Wah, berarti dia Jadi punya gini, kalau gue memang nggak dapat orang gue yang modern, ya gue cari orang pemikirannya gitu, masih iya, pemikirannya. gue cari orang yang seperti ini nih, gitu. Oke. Tapi gue nggak mau nikah sama orang gue yang sifatnya masih sama kayak Oh, Anak-anakan Kayak- iya kayak primitif gitu lah. Terus ya memang iya sih, karena kenapa begitu banyak nih, kalau teman-teman gue yang dekat sama gue tahu nih, itu mah bukan tipe Eris gitu. Tipe Eris gitu. Tapi memang iya, karena kenapa cinta pertama gue juga, pertama gue bercinta. curhat soal Iya, curhat colongan. Kita dengerin nih yang buat mantannya Eris. Itu sebenarnya Cina. Dari mulai gue tahu cinta itu sebenarnya Cina. Karena dari kenapa itu dia cinta. ngelayan gue bagus banget. Mungkin karena dia satu juga finansialnya bagus kan. Terus dia punya transport. Di masa gue dulu kan masih susah. Mungkin dia ada karena mungkin gak ada keturunan orang kaya kan. Jadi gue ngerasa enak banget nih. Jadi gue menghayat kalau gue nggak bisa nikah sama suku itu, gue akan cari suku gue tapi yang modern. internasional. Iya, Iya, Masih yang modern, pemikirannya mindsetnya yang beda. mindsetnya gitu. bukan Mindsetnya mindset istri harus di dapur, harus Iya. masak, Berarti sama harus saya ngepel. mindsetnya yang Yang free gitu, maksudnya yang Biasanya kalau misalnya kita melihat apa sih ya, kultur dari Indonesia itu istri tuh harus Di benar-benar dapur, masak, bukan gitu kan. melayani suami itu 100% gitu. Iya. Tapi kadang suami itu egois juga gitu, nggak mikir oh mungkin istrinya ngurus anak capek apa gimana. Sekali Betul. boleh lah gitu kan, pengen relax gitu, dan gue juga pernah mengalaminya seperti itu, tapi ya pengalaman deh gue yang belum yang belum pengalaman buat ada ini. makanya saya sebagai kerja di sini, dari teman-teman sekeliling kan mereka udah ada yang broken heart, udah ada yang kayak Nikah misalnya lagi nikah berkali. jadi saya mengambil keputusan, saya melihat dari cerita-cerita mereka gitu, Iya. oh saya harus gimana gini, Jangan dituras lah. Jangan sampai Iya, gagal gitu ya. gagal gitu kan dituras gitu kan. Nah, benar-benar. Iya, tapi kadang ya kita sebagai perempuan sih bohong, apalagi gue yang pernah gagal gitu ya. Yang pernah gagal otomatis gue juga punya cita-cita dong. Gue pengen Jangan gagal lagi. Jangan sampai gue gagal lagi gitu. Tapi gue pernah sempat kepikiran gini dia. Gini. Oke, kalau misalnya masih ada jodoh gue,
pasti ada lah. Nggak apa-apa gue jalanin, kalau mungkin itu udah takdir gue, tapi kalau nggak ada jodoh gue ya udah gue fokus sama anak gue, sama orang tua gue, sama keluarga gue gitu. Tapi kalau misalnya ada, misalnya Tuhan ngasih ya deketin, tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada dan cuman bilang jauhkan sejauh-jauh mungkin gitu, maksudnya jauhkan dari orang-orang yang sekiranya tidak bermanfaat lah, yang untuk memanfaatkan atau gimana gitu kan. Ya gitu gue selalu mikirnya gitu, ya udah akhirnya. Terus buat teman-teman lo nih yang maksudnya yang sebaya, yang masih single kan, banyak juga yang kerja di sini yang masih single, bukan semuanya yang broken kan. Apa sih pesan lo buat mereka? Pesannya buat mereka ya, selagi ada kesempatan gunakan sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya jangan mandang pekerjaan ini tuh nggak bagus, pekerjaan ini enggak. Pekerjaan itu kerjakanlah sesuai hati yang tulus gitu. Kalau bilang sih, kalau jangan lihat pekerjaan ini nggak bagus, ini nggak bagus, jangan, karena semua pekerjaan itu sama, semua itu tergantung bagaimana cara kalian menyikapi dan mengatasinya. Semua itu butuh ketulusan loh. Iya sih, kalau lo nggak happy, happy. Iya, yang tentunya cintai pekerjaanmu. Oh ya, love you. Bangga dengan kerjaan, bangga dengan Sama kerjaan kita. Gue bangga loh, gue sambil, gila. Cintailah pekerjaan. WC juga nggak apa-apa. Terus buat mereka nih yang suka foya-foya, shopping, terus jalan nih sama boyfriend hanya untuk hangout, untuk enjoy. Mungkin kalau buat hangout mereka butuh, jadi saya nggak bisa komen ya. Cuman kalau misalnya sedikit direm lah soal duit ya, karena kita di sini kan kerja, terbatas juga ya. Jadi gunakanlah duit itu jangan cuma buat ya kamu seneng boleh, nggak masalah, jangan lupa nabung. Iya benar. Ya saving and saving. Karena saya dulu pas yang kerja dulu tahun pertama kesini sebelum ganti majikan ini ya nggak ada gitu. Nggak, di sana kan kerjaannya udah double rumah, kadang-kadang jadi kita apa beli sendiri, jadi saya pulang tuh nggak bawa duit gitu. Ya saya bilang sih itu kurang sukses lah ya, tapi terusnya tuh sakit gitu. Soalnya gini, hampir dari semua anak-anak mungkin ada yang di sini yang bertahun-tahun nggak pulang gitu. Ada dia yang bertahun-tahun nggak pulang karena mereka, gue tuh belum punya duitnya cukup. Sedangkan mereka misalnya 3 tahun atau 5 tahun mereka nggak pulang ke rumah. Karena apa? Karena keluarga, orang di sekitar rumah mereka itu mikirnya kita banyak uang itu, kita di luar negeri, kita berarti banyak uang gitu. Berarti kita sukses gitu. Oh iya sih, iya, betul. Oke guys, begitu dulu bahasan kita kali ini. Kita akan bahas lagi lebih dalam, lebih banyak lah cerita-cerita mengenai hidup dia, pengalaman dia. Terus apa-apa sih yang dia dapat? Apa yang sih penasaran loh? Apa yang dia dapat nih? Oke, kalau semua sih berupa apa ya? Yang jelas sih investasi, tabungan loh. Ya, akan kita bahas juga sama loh. Iya, asuransi loh. Terus akan kita bahas tabungan apa, asuransi apa yang dia punya di vlog kita yang lain. Oke, tunggu vlog kita lagi. Bye. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.